Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa mas? Kami ada yang ini terkesampean loh mas, biar tahu wujud aslinya orang makhluk ini. Iya Kang Sofyan, bener Kang. Itu Kang. Kang. Menghilang dia. Mas Rudi tadi belum lihat ya? Belum lihat ya Mas Rudi ya tadi ya? Oh, jadi ini Kang rumahnya. Iya. Yang katanya terbengkalai, tapi ada orang yang mengaku ngontrak di sini ya. Betul. Oh iya, tapi emang benar-benar kosong sih. Ini benar ada orangnya di dalam? Ada yang ngontrak. Namanya siapa? Rudi. Oh, Mas Rudi namanya. Tapi sudah berapa kali diperingatkan, tetap nggak percaya. Tetap gak percaya Iya. gitu. Padahal ini rumah kosong. Rumah kosong ya. Dan kalau boleh tahu ini kosongnya udah berapa lama, Kang? Sekitar 2 tahunan lebih. Sekitar 2 tahunan lebih. Oh iya. 2 tahunnya lama ya Hendrik. 2 tahunnya lumayan lama. Iya lumayan Lah, lama berarti itu. orangnya ngontrak di sini belum lama ya? Belum. Belum Cuman lama. ya gitu. Iya. Nah, dikasih tahu tetap nggak percaya. Tetap nggak percaya. Padahal ini rumah kosong. Berarti pemiliknya benar-benar udah nggak ada ya, Kang? Iya. Tapi kata yang ngontrak di sini, dia berkata apa? Apakah dia itu beranggapan rumah ini isi dan ada yang punya gitu? Terus, Iya. Anggapan dia ada yang punya. oh ada yang punya. Iya. Tapi di sisi lain dia beranggapan bahwa rumah ini adalah rumah isi, ada Nah, isi. TV-nya, ada Ada kasurnya, TV-nya, ada kasnya, ada segala macam. tapi kosong. Dia nggak percaya. Iya Hendrik, padahal kosong ini loh. Iya loh. Mas Rudi namanya ya. Nah, kita pembukaan terlebih dahulu kali ya Kang ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi. Dan di Salam. sini ada narasumber kita yaitu Kang Sofyan. Dan saat ini kita berada di TKP yang dimana rumah ini adalah rumah terbengkalai. Namun dari orang yang mengaku ngontrak di sini, dia beranggapan bahwa rumah ini adalah rumah isi yang dikontrakin dan dia itu bertempat tinggal di sini. Nah maka dari itu, karena Kang Sofyan ini udah sering ngingetin kepada orangnya bahwa ini rumah sudah kosong, sudah tidak ada yang punya, maka dari itu kita coba untuk menuju ke sini langsung. Iya benar Hendrik. Iya, dan alhamdulillahnya sekarang Mas Budi sudah bisa beraktivitas seperti semula Alhamdulillah kembali. segera. Saya mengucapkan terima kasih buat para saudara yang selalu membantu mensupport dan mendoakan Mas Budi supaya menjadi orang biasa lagi. Benar sekali. Karena kemarin-kemarin kan Mas Budi kan dipengaruhi oleh suatu makhluk. Iya Hendrik betul. Ya sudah, coba kita masuk kali ya Kang ya. Ya, Kita cek. Iya loh, benar-benar terbengkalai. Bener ini ada orangnya gini, Kang? ada. Oh ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Coba sudah saya pegang kamera Ini ini. nggak ada suaranya. Hendrik. Assalamualaikum Mas. Mas Rudi. Assalamualaikum Mas. Mas Rudi. Lagi tidur apa ya? Assalamualaikum Mas. Wah, ada itu. Oh iya tuh. Mas Rudi ini benar? Mas Rudi benar. Iya benar. Oh, ini kenal sama Kang Sofyan kan? Sama Sofyan. Oh, Datang ke sini lagi mas. Ada apa kok bawa teman segala, maksudnya apa ini? oh iya begini. Kita bicara di dalam aja kali ya Mas ya? Iya. Nggak apa-apa. Ini saya saudaranya Mas. dari Kang Sofyan ini. Oh, ini mohon maaf sampean di sini ngontrak ya Mas? Iya saya ngontrak di sini. Oh, ngontrak di sini. Oh, udah lama. Udah lama. Oh, tapi ini apa sampean nggak sadar kalau ini rumah kosong Mas? Iya Mas. Ini nggak kosong mas, ini juga banyak perabotan kok, banyak ada TV segala. Oh, banyak. Sampean melihatnya banyak TV gitu. Itu berarti di meja itu ada TV begitu atau gimana? Dari Padang Samar ada TV-nya itu. Oh, ada. Oh, tapi mohon maaf, sampean tidurnya di mana Mas? Tidur di sini. Di mana Mas? Oh Di di sini. sini. Kamar depan. Kan ada kasurnya itu mas.
Mana mas kasurnya? Mana mas? Kamu nggak lihat mas? Nggak ngeliat kita. Ada loh mas di sini. Astagfirullah. Masa sih? Oh, iya mohon maaf begini mas. Kan saya ini kan saudaranya dari Kang Sofyan. Betul. Kan sebenarnya beliau ini meminta tolong baik-baik gitu mas, meminta tolong supaya permasalahan di sini bisa diselesain karena jenengan mengaku ngontrak di sini begitu. Dan kalau boleh tahu masnya itu berarti tahu siapa pemilik rumah ini? Ya tahu mas, pemiliknya itu mas Adi namanya. Mas Adi. Kamu Sadi. Mas Adi Kang, itu bener nggak namanya? Pernah dengar nggak? Dia kan sudah meninggal, tidak lama. Ya, Iya. enggak lah orang saya. Kamu kan sudah sering Sering saya ketemu. tahu. Oh, sampai sering ketemu sama Mas Adi gitu? Iya sering main kesini ngopi bareng. Ngopi bareng. Ngopi bareng gitu. Iya loh. Berarti sering menemuin masnya ini. Tapi mohon maaf mas, emang Mas Adi itu yang dikatakan dari Kang Sofyan, dia itu sudah meninggal. Iya, udah jelas kan tadi kan. Iya, sudah meninggal. Teman saudara ini semuanya itu sudah nggak ada. Bahwa ini rumah kosong. Sudah ditinggalkan gitu. Iya, Mas. Saya kan sering melihat kamu bahwa ini rumah kosong. Kamu nggak percaya. Enggak saya itu nggak percaya orang. Gini mas, di sini tuh gak ada barang apa-apa mas. Memang di sini tuh rumah kosong. Bener Pak Sofyan. Kami hanya mengingatkan sampean mas. Sampean itu udah ibaratnya sudah salah di tempat yang. Iya, di sini ini gitu. maksudnya kita kan mengingatkan sampean begitu ya, Mas. Karena kan Kang Sofyan itu sebagai tetangga merasa kasihan sama jenengan katanya tidur di sini, ini beranggapan bahwa di sini ada kasur gitu ya, Mas ya. Iya. Dan di sana ada beberapa perabotan yang lain gitu ya, Mas ya. Iya emang ada itu. Oh. Saya udah nyaman di sini loh mas. Oh, udah nyaman. Udah lama. Rumah kosong iya loh. Ini rumah kosong, Mas. Ih, coba itu kok kayak ada orang tadi. Coba. Ayo, ayo Dik. Tuh kan. Ih, Astagfirullahaladzim. Kang Sofyan coba lihat tuh, Kang. Kang Sofyan. Oh, ya itu tuh. Kan iya, hati-hati. Tenang. Oh, Halo, Kang. Mas Rudi. Ini Ini sampean tahu mas? Ini loh mas Adi gimana sih padahal Hah? Mas Mas Adi. yang punya kontrakan ini loh. Ah, Astagfirullahaladzim. masa sih, Kang? Benar ini Mas Adi. Perwujudan memang seperti ini, Kang. Adi udah meninggal. Tapi emang wajahnya seperti ini apa enggak, Kang? Semasa Coba hidupnya. diperhatiin. Memang seperti ini apa enggak? Iya benar. Tapi sudah meninggal mas. Udah meninggal ya? Orang ini masih hidup. Sadar mas. Itu Mas Adi sudah tiada mas. Ini bukan Mas Adi, Mas. Iya. Dan Mas Adi juga sudah meninggal. Enggak pokoknya saya nggak percaya ini loh mas Adi beneran mas. Berarti dia ini lagi main ke sini gitu. Iya ini lagi main mas Adi loh. Astagfirullahaladzim. Tapi sudah meninggal itu mas. Enggak belum. Tapi wajahnya emang wajah seperti ini, Kang Sofyan. Benar seperti ini. Wajahnya gitu. Serang gitu loh mas. Sama apa aja enggak kayak kita ini lah. Astagfirullahaladzim. meninggal mas. Oke, begini Mas Rudi ya. Kan katanya ini sebagai pemiliknya benar ya. Iya pemiliknya ini. Sering main juga begitu. Iya sering main. Oh. Tapi Kang Sofyan juga nggak tahu kalau ini pemiliknya. Dia ini kan warga asli sini. Kang Sofyan kan warga Dia asli. lebih tahu dia loh. Iya, dia lebih tahu begitu loh. Tadi udah meninggal mas. Makanya kan Mas Sofyan mengingatkan sampean. Iya. Ini bukan manusia mas. Ini manusia mas, orang saya juga kenal mas Adi ini udah lama ya mas. Ini sih dah. Ini sih. Oh, Ini mas Adi beneran loh. Sepertinya dia dipengaruhi Iya, hal tapi sesuatu nih Dik. lihat itu. Astagfirullahaladzim. Coba kita zoom. Ih, masa Itu banyak lukanya loh mas. banyak lukanya masa? Itu banyak lukanya loh mas. Masa manusia Apa sama seperti pandangannya ini, itu Mas? seperti orang sih. Iya masa? Orang ya. Astagfirullahaladzim. Waduh, ini rada Itu susah makhluk lagi. mas, bukan orang mas. Iya, iya. Sadar. Gini aja Mas ya, biar sampean tahu ya Mas bahwa ini bukan Mas Adi dan dia ini adalah perwujudan korin ya. Ini saya sadarkan sampean aja Mas ya. Permisi Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa Mas? Kami hanya ingin terkait sampean loh mas, biar tahu wujud aslinya orang makhluk ini. Jangan kamu sadar. Iya sadar. Siapa? Bahwa dia sudah meninggal. Sampean ini loh yang sering lihat. Ini Pak Astagfirullah. Sofyan sekedar mengingatkan sampean loh mas. Oke. Niatnya baik. Begini saja ya nggak apa-apa kalau sampean tidak mempercayai kita
ya kan? Tapi begini saja, Mas Rudi, tolong coba saya ingin berbincang-bincang dengan Mas Adi ya. Mas Rudi, tolong minggir dulu Mas. Ya sini Mas. Masnya sini dulu nggak Sini, apa-apa. Mas, Tenang di aja. sini dulu, Mas. Tenang aja nggak apa-apa. Mas, Nggak di apa-apa. sini. Iya, tenang aja. Sudah, nggak apa-apa. Iya iya ayo. Oke, gini ya Mas Rudi. Baik, gimana? Dik? Ya, coba kita interaksi. Kalau memang benar ini adalah pemilik rumah ini, yaitu Mas Adi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Dia menghilang. Menghilang, Dik. Kan menghilang, Mas? Lihat sendiri, Mas, menghilang kan? Oh iya, Mas Adi kemana kok hilang? Ya kan menghilang. Dia itu bukan manusia, Mas. Bukan manusia, Mas. Kalau dia manusia nggak mungkin dia menghilang seperti itu, Mas. Dari dulu sudah saya kasih tahu bahwa itu bukan manusia. Iya, betul ini kata Pak Sofian. Lama meninggal, kamu nggak percaya. Udah, gini aja. Biar Masnya semakin yakin ya, Mas Rudi. Saya ingin coba untuk menyadarkan jenengan, nggak apa-apa. Saya nggak aneh-aneh kok, karena saya ini adalah saudaranya Kang Sofian. Kalau kita aneh-aneh, sampean bisa teriak-teriak ke tetangga. Iya, berhubung di sini kan kiri kanan kan juga rumah tetangga. Permisi ya Mas ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat pandangan sampainya sebenarnya, Mas. Rumah saya jadi kosong gini Mas, nggak ada isinya. Kan nggak ada isinya. Mana? Yang tadi katanya sampean TV iya, mana? Ya di pernah ada TV-nya. Berarti tadi sampai berapa kan di sini ada TV kan? Di sini ada TV-nya. Coba kita cek kamarnya jangan. Coba kamar sampai katanya kasurnya, Coba Mas. yuk. Ada kasurnya nggak? Coba lihat. Sampai ngecek. Ada kasurnya nggak? Ada kasurnya nggak Mas? Nggak ada kan? Kosong ya Mas. Kosong kan? Udah nggak ada sore ini kosong. Nah, gitu. Kita baru sadar. Terus sadar ini. iya kita di sini baik-baik soalnya ingin mengingatkan Iya. ke jenengan Mas. Betul. Kan sudah saya sering kasih tahu. Kamu Iya. nggak percaya. Begitu. Kan saya nggak nyangka. Nggak nyangka gitu ya. Sekarang kan saya sudah tahu kan bahwa ini rumah kosong, Mas, kayak gitu. Nah, sampean itu juga nggak nyangka kalau misal Mas Adi itu bukan manusia begitu. Iya nggak nyangka saya Mas. Nggak nyangka ya. Sering ketemu, sering kesini juga. Tapi pandangan sampean makhluk tadi seperti manusia gitu. Saya ngajak ngobrol. Iya, tadinya manusia seperti manusia. Oh, seperti manusia. Ya, nanti Iya, iya. oh. Iya, Mas, kami Ya, memahami, begini Mas. aja Mas Rudi ya. Nanti coba kita wujudkan lagi dia dalam wujud aslinya supaya sampean tahu. Tapi sampean nanti jangan kaget ya. Gitu, Mas. Dan coba Kang Sofian kita coba telusuri, sepertinya memang ada yang menghasut dari Mas Rudi nih supaya dia menjadi seperti sekarang gitu kan Mas Rudi ya. Betul sekali, Mas. Ini sudah coba kita cari ya Mas Rudi. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Mas Rudi, coba sini Mas. Tuh, Sini, Mas Rudi, lihat tuh lihat tuh. tuh, Mas. Ya kan? Jangan kaget, Mas. Oke. Iya. Iya, Masnya tenang, Mas. Kamu Masnya- juga belum tahu tiba-tiba ini Masnya yang datang tenang ya sini, Mas ya. Ah, Iya, yang tenang. Baru tahu kan? ya kan sekarang sahabat udah tahu kan? Kamu baru sadar kan sekarang? Iya, saya Kita bisa dari dulu. Iya. Nggak percaya. Ini emang kamar yang kedua ini emang nganggapnya apa Mas sebelumnya? ini gudang saya Mas. Gudang. Gudangnya, Dik. Oh Tanya, Dik. alah. Gudang. Astagfirullahaladzim. Oke. Iya ya, Mas Rudi yang tenang ya. Yang tenang ya, Mas Rudi ya. Kang Sofian, Kang Sofian. sampean tolong jagain Masnya ya. Tahu ditenangin Kang Rudi ya. Iya, tenang aja Mas. Nanti kita bantu, kita selesaikan ya Mas ya. Iya, nih. Yang penting sampai istighfar dalam hati dan Kang Sofian tolong dampingi ya Kang ya. Iya, iya. Coba kita interaksi dengan makhluk ini Mas Rudi. Ayo, Dik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Makhluk apa ini? Belakang nih. Hei, wahai makhluk, kamu apakan rumah ini sehingga kamu mencoba membuat dari Mas Rudi sampai terhipnotis seperti sekarang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei, kamu harus tahu ini rumah sudah kosong dan kamu tidak usah mengganggu. Oh, Allahu Akbar. Atau kita interaksi aja kali Mas Rudi ya? Iya, Dik. Karena dia tidak ingin berbicara. Diam saja dia, Dik. Oke, begini saja. Saya akan mencoba untuk berinteraksi dengan diri kamu melalui lantaran dari tubuh saudara saya itu Mas Budi. Saya kunci dulu dari kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenapa? Kamu tidak terima? Saya kunci diri kamu. Oke, Mas Budi, siap ya? Siap, Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Pergi kau dari sini. Saya tidak akan pergi dari sini sebelum kamu yang pergi dari rumah ini. Kamu sebenarnya bertujuan apa sehingga kamu sudah membuat masnya menjadi terhalusinasi? Tujuanku hanya memengaruhi pikiran manusia itu. Seperti rumah ini berisi barang-barang harga benda. Oh, kamu yang menggendam supaya rumah ini adalah rumah yang berisi begitu. Iya. Yang padahal aslinya rumah ini adalah rumah kosong. Kamu harus tahu, kamu sudah merugikan Mas Rudi. Dia itu sudah membuang banyak sekali uang untuk membayar rumah ini. Seakan-akan rumah ini adalah rumah yang berkontrak. Hai, wahai Mas, berbicaralah baik-baik. Saya ingin bertanya kepada kamu. Selain itu, kamu ingin apakan Mas Rudi? Atau jangan-jangan kamu hanya sekedar untuk mempermainkan dirinya atau bagaimana? Tentu saja diriku ingin mempermainkan mereka. Ingin mempermainkan mereka rupanya ya. Lihat kondisi kamu sekarang. Kamu sudah tidak berdaya. Kamu sudah batuk-batuk seperti itu. Tidak usah menggertak. Lebih baik lupa dari sini. Hei, ingat, kamu sudah seperti ini, sudah bengek. Kamu tidak sadar dengan wujud kamu yang sekarang. Kamu sudah tidak bisa apa-apa. Karena ilmu kamu sudah saya cabut tadi. Berani sekali kau mencabut semua ilmuku. Sudahlah, saya mencabut ilmu kamu dan saya juga sudah saya ingatkan. Kamu sudah tidak bisa berdaya lagi. Lagi pula kamu sudah menanam sihir kepada Mas Rudi sehingga dia menjadi seperti sekarang. Kau sudah berani datang sini, sama sehalnya kau menantangku. Karena diriku dengan sengaja mempengaruhi pikiran manusia itu supaya tinggal di sini. Begitu rupanya diri kamu ini. Ya sudah, tujuan kamu sekarang apa dan bagaimana, dan saya ingin berbicara baik-baik dengan kamu. Tujuan kamu apa sekarang? Karena kamu sudah Tujuanku hanya ingin mengusir dari sini. sudah percuma saja, kamu tidak akan bisa. Pergi kau dari sini. Tidak, kamu yang harusnya pergi dan sadar dengan perilaku kamu itu. Kamu harus bertobat dan tidak usah mengganggu umat manusia lagi. Dan kamu ke depannya jangan mencoba-coba mengulangi hal seperti ini. Apakah kamu bisa? Tidak. Makhluk sepertiku tidak akan pernah untuk bertobat. Sekaligus diriku sangat senang sekali mengganggu para bangsa manusia. Ya sudah. Itu keinginan dari diri. Sudah percuma saja. Kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi sekarang. Yakin, sekali lagi saya ucapkan yakin kamu benar-benar tidak ingin bertobat. Sudah aku katakan, diriku tidak ingin untuk bertobat. Dan kau tidak usah memasakku. Ya sudah. Karena itu keinginan kamu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Leburkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana itu kalau aku tadi, Dik? Ya, mau nggak mau kita leburkan saja itu makhluk. Ya, lebih baik seperti itu, Dik. Karena kalau nggak dileburkan itu sangat membahayakan, Dik. Iya, nanti malah mempengaruhi dari Mas Rudi lagi. Betul sekali, Dik. Gimana Kang Sofyan? Ada apa Kang? Ada makhluk baru. Makhluk kembar dua. Mana? Di mana, Mas? Mas Rudi, tuh Kang. Astagfirullahaladzim. Ada dua, iya loh. Iya, Dik. Bentar, Dik. Astagfirullahaladzim. Itu kembar, Dik. Iya, mungkin Mas, saya ikut, Mas. Ya, Mas, Iya, ya masuk dia. masnya tenang ya, mungkin sampean kaget dan shock karena keadaan yang sekarang, karena mereka sudah berani mewujudkan diri. Soalnya sampean itu sudah sadar kalau sebelum-sebelumnya kan mereka kan bersembunyi
Karena mereka ini kan mempengaruhi dari pikirannya sampean, Mas. Iya mas, sampai itu tidak sadarkan diri. Iya, maka dari itu sekarang Ya mas, yang takut mas. iya, Tapi masnya maksudnya yang tenang ya, Mas ya. Sekarang coba saya interaksi dengan mereka ini. Ya mas. Iya Dik. Iya, lo kembar lo Kedua itu Dik, kedua Dik. Astagfirullahaladzim. Hei, wahai makhluk, saya ingin berinteraksi dengan kalian. Tujuan kalian di sini untuk apa? Atau bisa saya ucapkan kalian ini adalah budak kembar? Mau? Hah? Mau kalian bagaimana? Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mas Udi. Iya Dik. Wah, sangat berbahaya sekali mereka ini. Waspada kita Dik. Baiklah, saya kunci dulu ini yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Coba kita interaksi dengan yang satunya kali. Karena saya merasa kalau yang ini lebih kuat. Gitu loh ya. Ini lebih ganas ini Dik. Lebih galak. Coba kita interaksi. Hai, assalamualaikum. Saya akan coba masukkan diri kamu ke saudara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, nggak bisa Dik. Saudara menolaknya Dik. Dia nggak mau ini. Iya nggak mau. Dia nggak mau diajak interaksi ini maksudnya. Iya. Oke. Ya sudah. Jika kamu tidak bisa untuk diajak interaksi, mau tidak mau saya leburkan saja diri kamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong deh. Bismillah. Awas Mas Udi. Oh, seperti ini cara kamu ya. Oke, nggak apa-apa Mas Udi. Ayo bangun. Nah, Kurang ada sekali makhluk ini sudah menyerang saya. kuncinya terlepas ya. Iya Dik. Karena sekali makhluk ini Dik. Iya. Oke, yang tenang ya Mas Udi ya. Iya Dik. Baiklah. Kamu bisa lepas ya, atau jangan-jangan kamu tidak terima. Tadi saya leburkan. Benar sekali. Siap. Oke, maksudnya yang tenang Mas ya. Iya Dik. Tapi sampai nggak apa-apa kan? Nggak apa Dik. Misalnya Ya, aman ya. Oke. Saya kunci lagi diri kamu dengan lantaran batu Dharma Wijaya. Wahai batu Dharma Wijaya, kuncilah makhluk ini. Kamu tidak akan bisa lepas. Kalau kamu dendam akibat dari kembaran kamu saya leburkan, itu karena ulah kamu sendiri. Jadi Mas Udi, Iya, ini demi keamanan mereka. Coba saya masukin ke raga jenengan kali. Iya Dik. Saya tarik secara paksa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berani sekali kau manusia. Kau telah meleburkan dari saudaraku. Mau itu saudara kamu atau tidak, kalau ulah kalian itu sudah salah, jadi mau tidak mau saya leburkan saja. Tetapi diriku tidak akan terima atas apa yang kau lakukan kepada saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Kamu tahu tidak? Kamu bersama kembaran kamu itu sudah salah. Kamu sudah mengacaukan semua yang ada di sini. Justru dirimu yang telah mengacaukan di sini. Di sini diriku sudah lama bersama saudaraku. Kau sudah menggangguku. Lantas jika kamu sudah lama dengan dirinya, kenapa kamu tidak mencoba menyadarkan dari Mas Rudi yang dimana dia itu dihasut? Justru itu diriku merasa terusik oleh manusia. Datang sini. Loh, kalau memang kamu merasa terusik ya sudahlah, usirlah. Jangan mencoba untuk menghasut dan menghipnotis dirinya. Itu urusanku. Urusan kamu, urusan saya juga. Kamu sudah mengganggu umat manusia dan saya juga harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Ini demi kemaslahatan mereka. Mereka yang diganggu oleh makhluk-makhluk seperti kalian. Lantas tujuanmu datang ke sini hanya ingin mengusik kami. Iya. Kurang ajar. Apalagi kau sudah meleburkan salah satu dari saudaraku. Dia selalu menemaniku di sini. Kamu harus sadar. Rumah ini dulu dibangun oleh siapa? Coba saya tanyakan, rumah ini dulu dibangun oleh siapa? Ini kita bukan? ingin tahu siapa mereka yang telah membangun rumah ini. Iya, dia membangun bukankah manusia? Dan kamu hanya sembarangan untuk menghuni rumah ini. Ya dimana rumah ini memang sebelumnya kosong. Dan kamu harus tahu, ini masih ada hak miliknya. Dan kamu itu tidak usah mengganggu. Lalu sebenarnya siapa dirimu? Saya hanya manusia biasa. Dan saya ingin supaya kamu sadar
perlakuan kamu itu salah. Karena baru kali ini diriku ditatangi oleh manusia sepertimu, apalagi sudah meleburkan dari saudaraku sendiri. Itu sama halnya kau sudah menyakiti diriku. Menyakiti bagaimana? Saya hanya melakukan tindakan karena saya juga melihat dia itu adalah makhluk yang jahat dan kamu juga termasuk. Kalau kamu memang bisa bertobat dan bisa kembali ke jalan yang benar, insya Allah kehidupan kamu akan berubah. Itu tergantung dari diri kamu. Kamu tidak usah dendam. Bagaimana diriku untuk tidak dendam sedangkan dirimu sudah meleburkan saudaraku? Dendam itu tidak ada gunanya. Kamu tidak terima jika saudara kamu saya bunuh. Tapi makhluk-makhluk jin seperti kalian itu masih sangat senang mengganggu umat manusia. Daripada kalian semakin bertambah, lebih baik saya kurangi saja. Lantas bagaimana untuk saya bertobat? Ya kamu cukup mengucapkan kalimat syahadat supaya kamu itu tenang. Apakah kamu bersedia? Tidak. Diriku tak akan pernah bersedia. Tentunya diriku akan menyakitimu seperti apa yang kau lakukan kepada saudaraku. Aduh! Percuma saja, saya sudah menundukkan kamu dan saya sudah mengambil semua ilmu kamu. Kamu tidak akan bisa untuk bertobat. Kenapa diriku tak berdaya seperti ini? Apa yang kau punya itu? Ilmu apa yang kau miliki? Saya hanya manusia lemah kok. Tetapi kau bisa melemahkanku seperti ini, sedangkan kekuatanmu sudah kau cabut semuanya. Memang sengaja saya cabut dan memang saya menggunakan suatu lantaran. Panas sekali itu. Apa benda apa itu di tanganmu? Ini maksud kamu? Jauhkan benda itu. Tidak akan saya jawab. Mataku melihatnya serasa panas sekali. Ini sebagai perlindungan diri dari hasutan-hasutan seperti kalian. Cukup. Diriku sudah tidak kuat lagi. Kau sudah buat diriku seperti ini. Cukup untuk menyerangku. Sebenarnya saya sedang menguji kamu saja. Dengan apa yang sudah kamu lakukan kepada umat manusia, itu belum sebanding. Kamu itu mengganggu para manusia dan mencoba untuk mengganggu kehidupannya. Sedangkan apabila kamu terus-menerus seperti itu, saya lebih baik memberikan sedikit pelajaran, yaitu meluburkan dari kembaran kamu. Supaya kamu sadar bahwa di atas langit itu masih ada langit. Jangan sampai diriku bernasib sama seperti saudaraku. Diriku tak ingin lebur seperti dia. Kalau kamu tidak ingin bernasib sama dengan saudara kamu, lebih baik kamu sadarlah dan sudahlah dengan apa yang sudah kamu lakukan. Baiklah manusia. Diriku akan mengikuti perkataanmu dan diriku tidak bernasib sama seperti saudaraku. Jangan berbuat seperti itu. Diriku tidak ingin dilukai olehmu. Cukup. Sudahlah, begini saja. Jika memang kamu bersedia, saya bisa memilihkan pilihan yang terbaik untuk kamu. Supaya kamu sadar siapa yang sudah menciptakan kamu, siapa yang sudah menciptakan alam semesta ini, dan siapa yang sudah menciptakan dunia ini. Diriku tidak tahu. Maka dari itu nanti akan saya ajarkan diri kamu supaya kamu sadar dan supaya kamu itu bertobat. Apakah kamu bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Ya. Ya, yakin. Ya, yakin. Ya sudah, ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu Billahi minasyaitonirrajim. Iminas Syaitonirrajim. Nirojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Alhamdulillah. Nah, Ternyata ikatan ini bisa terbuka kembali. Dan kamu sudah merasakan tidak panas kan dengan batu ini? Coba kamu Tidak pegang. sama sekali manusia. Sekarang diriku melihat batu itu sangatlah bercahaya. Iya. Berkilau seperti emas. Alhamdulillah jika seperti itu saya turut senang. Dan begini,
kedepannya tidak usah mengulangi lagi dengan apa yang sudah kamu lakukan. Kalau kamu memang benar-benar menyesalinya, maka jangan mengganggu umat manusia. Jika kamu mengganggunya, kamu akan lebur dengan sendirinya. Baiklah manusia, diriku tak akan melanggar apa yang sudah kau katakan itu. Baiklah, silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Baiklah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana orang masih dari makhluk itu, Dik? Ya, alhamdulillah dari makhluk itu berhasil saya tobatkan begitu loh. Ya syukurlah, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Itu Mas, yang mengaku Mas Adi itu. Oh iya, Kang Sofyan, bener Kang. Itu, Kang. Kang. Menghilang dia. Mas Rudi tadi belum lihat ya? Belum, Dik. Belum lihat ya Mas Rudi ya tadi ya? Oke, coba kita kejar, coba kita cek. Kita cek, Dik. Nggak ada, Dik. Menghilang. Dik. Astagfirullahaladzim. Kosong ya? Iya. Nggak ada loh. Nggak ada. Coba Kang, coba kita cek ke depannya. Coba kita cek Mas ke Rudi, depannya, coba Kang. kita cek ke depannya. Mas Sofyan. Iya, berarti benar-benar belum lihat tadi ya sampai Mas ya? Belum ya? Ini Mas, sini Mas. Coba kita cek. Biar kami kasih lihat. Kita cari. Astagfirullahaladzim. Tuh Mas Rudi tuh, lihat tuh Mas. Tuh Mas, masih dilihat sendiri. Itu yang awalnya ngajak sampai ngobrol itu makhluknya, Mas. Iya, ini makhluknya Mas, ya sudah sampai Yang ajak sampai ngobrol. melihat sampai itu seperti manusia ini. Yang sebenarnya, Mas. Dia bukan manusia. Ternyata selama ini saya banyak lakukan baik ini Mas. Iya, Mas. Kata itu Mas. Ini Mas saya udah banyak kontrak. Apa yang tenangnya, Mas ya? Oh, berapa yang bayar kontrakannya Mas? Berapa, Mas? 200.000 sih Mas, murah. Oh, 200.000 murah 200.000. banget ya. Tapi 200.000 itu berbentuk uang atau bagaimana? Iya. Ya uang Mas saya. Oh, uang. Oh, dan apakah makhluk ini minta yang aneh-aneh dengan uang 200.000 itu atau enggak Mas? Sebelumnya itu. Sebelumnya. Awal minta sesuatu itu. Yang aneh sih minta Kayak sajen. oh, mintanya sesajen. Sajen Mas. Astagfirullahaladzim. Pantes saja. Oke, Masnya yang tenang ya Mas ya. Yang tenang. Sekarang kan sudah tahu bahwa semuanya sudah terbongkar kalau makhluk ini yang sudah memanipulasi jenengan Mas. Dan Korin ini ingin apa sebenarnya sehingga dirinya sampai sekarang menjadi seperti ini. Hai, mohon maaf. Kamu yang bernama Adi bukan? Temani bagaimana? Kamu itu sudah tiada dan kamu sebenarnya tidak usah mengganggu orang lain dong untuk menepat di sini, tidak baik. Oh Allah. Oke, begini saja. Kalau kamu memang ingin supaya kamu tenang, ya, kamu tidak usah mengganggu dong. Ya, dia tidak ingin berbicara. Diam saja dia. Ya, gini aja Mas Yudi. Gimana, Dik? Saya coba masukin ke raga jenengan kali ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Saya coba untuk interaksi dengan diri kamu secara paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mengapa kau menyadarkan manusia itu? Karena diriku sedang mengajak dia untuk tinggal di sini. Kamu salah. Kamu memang mengajak dia untuk bertempat tinggal di sini itu benar. Tapi kesalahan kamu, kenapa kamu membuat dia untuk menjadi seperti sekarang? Dia beranggapan bahwa rumah ini adalah rumah yang tidak kosong, yang isi, yang banyak sekali para botanya. Itu tidak baik. Menggendam dirinya itu tidak benar loh, wahai makhluk. Diriku ingin rumah ini ada yang menepati dan meninggali rumah ini. Bukankah kamu itu sudah tiada? Kalau boleh tahu memang kenapa sih kamu bisa sampai seperti sekarang dan mengganggu orang lain? Ya banyak yang sedang kuceritakan kepadamu. Cobalah ceritakan pelan-pelan saja. Memang ini adalah rumahku. Dan diriku dianiaya oleh orang yang menepati rumah ini. Sampai saya disiksa dan mati di kamar ini. Lah, memang kenapa kok sampai kamu dianiaya? Apakah kamu itu berbuat keji kepada yang ngontrak di sini atau bagaimana? Karena diriku hanya menagih uang kontrakannya saja, tetapi dia tidak terima kepadaku. Loh, berarti sebelumnya emang dia itu nggak bayar kontrakan atau bagaimana? Sehingga kamu kok sampai dipukuli oleh dirinya, sampai dianiaya begitu?
Tentu saja dia tidak mau membayar, sehingga diriku mencoba untuk memaksa menaginya, dan dia tidak terima atas apa yang kulakukan. Apakah kamu mengusir dia memang sebelumnya ketika dia itu tidak ingin membayar? Iya, memang sempat saya mengusirnya, dan dia tidak terima atas apa yang saya katakan. Astagfirullahaladzim. Ya memang itu kesalahan dia sendiri. Kalau boleh tahu, apakah dia itu masih berkeliaran atau dia itu sudah di penjara? Tentu saja dia sudah di penjara. Begitu. Ya Allah, sampai sebegitunya ya kepada diri kamu ya. Ya Allah, tapi Tetapi sampai saat ini diriku masih butuh teman untuk bertinggal di sini, dan diriku memancing manusia untuk tinggal di sini. kamu salah, wahai makhluk. Kamu itu sudah salah. Kalau memang rumah ini sudah tiada, ya sudah. Dan kamu tidak usah menghasut mereka. Kalau memang rumah kamu ini ingin diisi, ya cobalah. Tidak usah seperti ini. Biarkan orang-orang datang ataupun saudara kamu datang ke sini untuk mengisinya. Tapi tidak usah kamu mengganggu orang lain yang ingin menempati di sini untuk berteduh. Karena bagiku lebih mudah memanggil orang lain ketimbang saudara sendiri. Memang saudara kamu itu jauh. Tentunya jauh. Oh, dari logat kamu juga kelihatan sih kamu bukan orang sini. Tapi ya sebaiknya jangan seperti inilah. Saya mohon kepada kamu, sadarlah kamu itu sudah salah. Kalau kamu memang dendam kepada orang lain, jangan seperti ini, tidak baik. Dendam itu tidak akan membuat diri kamu tenang. Dan sekarang kamu merasakannya, bukan? Kamu tidak bisa tenang. Iya manusia, diriku merasakan itu. Apa dirimu bisa membantuku untuk bisa tenang? Insya Allah saya bisa membantu kamu. Yang terpenting kamu coba tarik nafas selama 3 kali, buang rasa dendammu itu. Baik manusia, akan aku lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buang semua rasa dendam kamu. Terima kasih manusia. Ternyata ucapanmu sangatlah benar. Diriku sudah merasakan yang namanya ketenangan dalam hidupku. Begini, sama-sama. Kalau boleh tahu nama panjang kamu siapa? Adi Setiawaji. Adi Setiawaji. Kang Sofyan, permisi Kang sebentar. Berarti benar itu Kang, yang namanya Adi Setiawaji ya? Iya, betul. Oh benar. Iya. Oke. Coba ya saya sempurnakan. Masnya yang tenang juga ya Mas Rudi ya. Adi Setiawaji ternyata benar. Kamu kenal sama Kang Sofyan? Tentunya diriku mengenalinya. Oh mengenalinya. Iya. Oh iya. Cobalah kamu meminta maaf terlebih dahulu kepada Mas Rudi sebelum saya sempurnakan diri kamu. Baiklah, akan saya lakukan. Kemarin Mas Rudi nggak apa-apa, dia ingin meminta maaf. Tenang saja, saya dampingi Mas. Rudi, maafkan saya. Saya sudah salah. Saya hanya ingin berteman denganmu. Dan saya minta maaf kepadamu. Gimana Mas Rudi? Iya, saya maafkan Mas Ade. Tapi tolong jangan ganggu saya lagi ya. Baiklah. Sana. Diriku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Dan diriku akan tenang di sana. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, oke. Ya kalau Masnya sudah memaafkannya dengan ikhlas ya, dengan tulus ya. Iya. Saya maafkan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Karena dari Mas Rudi itu sudah memaafkan kamu dengan tulus, maka dari itu saya akan menyempurnakan kamu supaya kamu benar-benar tenang. Adi Setiawaji ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adi Setiawaji. Allahumma al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Gimana Mas, ada yang sampaikan Mas? Iya, jadi sekarang saya bingung Mas, saya udah tinggal lama di sini. Saya mau tidur di mana lagi gitu loh Mas. Oh, Sabar ya, ya Mas, tenang ya, tenang ya, ya. Mas Rudi ya. Begini aja, Mas. Jangan kebetulan ada kamar kosong,
Iya. Untuk sementara kamu tinggal di tempat saya aja dulu. Emang nggak apa-apa ini mas? Nggak apa-apa. Beneran ini. Iya. Sementara begitu aja. Iya begitu mas, mungkin kalau masnya bingung nanti Kebetulan benar. saya ada yang kosong untuk tempat tinggal kamu dulu. Iya begitu Mas Rudi ya. Begitu kan Mas? Iya benar Iya, gitu Mas, aja benar lah. sekali. Iya makasih mas ya. Dan mohon maaf juga saya juga sampai itu sering marah ya kan. Kira-kira Sudah ya sudah. Iya mungkin kiranya Dan dari juga terima kasih Mm-mm. sama Pak Jaya. Oh iya sama-sama Bang. Mas Sofian. Iya sama-sama. Sama-sama. Juga Hmm. yang sekarang baru sadar. Alhamdulillah sudah sadar juga ya. Iya. Terima kasih mas ya. Iya Iya Mas, sama-sama Mas. Iya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Mas Rudi santai saja Mas. Iya, kami ikhlas membantu sampai. Iya, kami ikhlas lahir batin kok Iya. Mas. Ya nanti coba kita netralisir ya Iya, sama yang lain supaya benar-benar rumah ini bersih. Iya, benar sekali. Dik. Oke, coba kita ke depan dulu kali ya. Ayo. Bapak, Mas. Oke. Ini Mas Budi pegang dulu kameranya. Oke, sih. Alhamdulillah wa syukurillah saudara, pada akhirnya permasalahan di sini sudah terselesaikan. Intinya Alhamdulillah. ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Benar sekali saudara. Jadi apapun itu ya ambillah hikmahnya, karena dari Mas Rudi sendiri juga tidak sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita akhiri saja, mungkin kita ingin bincang-bincang terlebih dahulu dengan Kang Sofian dengan Mas Rudi. Jadi ini kita tutup. Saya Hendrik dan juga ada Mas Budi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.